Kalau memang Prabowo mengeluarkan kebijakan yang menyulitkan masyarakat, turunkan dia. Jangan kasih presiden lagi. Cari presiden lain. Buat apa presiden menyulitkan masyarakat? Yang namanya presiden menyenangkan masyarakat. Tapi kebijakannya apa? Lihat, ATM diblokir, tanah nganggur 2 tahun diblokir atau disita negara. Bahkan data pribadi digadaikan ke luar negeri. Apa itu presiden? Inilah presiden terburuk di Indonesia. Gaji DPR tembus 3 juta per hari atau 100 juta sebulan bersih. Itu belum sama tunjangannya, belum sama fasilitas-fasilitas mewahnya. Belum lagi kalau mereka korupsi. Sedangkan guru dan dosen kemarin lu bilang beban negara. Padahal mereka memberikan pendidikan pada rakyat, gak minta fasilitas mewah, gak minta rapat di hotel, gajinya juga gak layak. Sekarang pertanyaannya, siapa yang beban? PA. Gila ya, di saat rakyat Indonesia ini sedang kesusahan, sedang menjerit, kalian malah asik berjoget ya, gembira ria, mentang-mentang gaji kalian perharinya itu jutaan ya. Wah, hebat banget ya pejabat-pejabat Indonesia ini. Nggak malu ternyata sama rakyatnya sendiri. Rakyatnya yang kesusahan, nyari kerja sulitnya minta ampun, penganggurannya tidak terhitung, sampai kemiskinan pun sudah merata. Di seluruh Indonesia ini ada kemiskinan. Kalian asik-asik berjoget dengan gaji yang besar. Saya acungin jempol buat kalian. Nggak usah mikirin rakyat, nggak penting rakyat. Nanti saja kalau ada pemilu ya, rakyat dicecar supaya harus nyoblos ya. Itulah Indonesia, negara yang sumber daya alamnya melimpah ruah, pajaknya berjalan terus, tapi tetap miskin, tidak ada kemajuan sedikit pun. Kasus korupsi di Indonesia yang terlalu tinggi, apapun dikorupsi, bahkan minyak dioplos, pertamak dioplos. Itulah negara kita yang isinya pejabat-pejabat serakah yang tidak punya malu, muka tembok. Kalian enak-enak joget, sepertinya kalian itu menghina. Dengan gaji kalian yang besar, kalian joget-joget. Luar biasa kalian. Kalau bukan di Indonesia, nggak ada lagi. Nggak malu kalian sama negara lain. Malaysia contohnya, kasus korupsinya tidak terlalu tinggi. Maju nggak? Lumayan maju. Singapura pun kasus korupsinya 0. Negaranya maju. Indonesia kasus korupsinya melambung. Maju nggak? Nggak akan maju sampai kiamat pun. Guys, kalian sudah pernah lihat kan goyang dangdut, goyangan duo serigala, goyangan Inul Daratista, goyang apa lagi ya? Goyangan Tobelo, goyangan Poco-Poco. Pasti kalian sudah lihat goyangan-goyangan seperti itu. Tetapi ada goyangan yang menurut saya, waduh, ini goyangan paling beda di zaman ini guys ya, yakni goyangan di atas penderitaan. Hancur lebur. Gaji DPR tembus 100 juta per bulan, 3 juta per hari. Awali hari kalian dengan berita fantastis, gaji anggota DPR RI naik menjadi 3 juta per hari. Mantap. Kita mah yang rakyat-rakyat kecil mah nggak apa-apa, nggak usah gaji segitu sehari. Banyak banget yang 50.000 sehari aja tuh kayak happy-nya setengah hidup. Itu pun udah kerjanya setengah hidup tuh, kerja sampai cari botol-botol bekas lah, pokoknya kerja kasar lah, jadi kuli segala macam, gajinya palingnya 50.000 lah sehari.
Terus yang duduk di kursi empuk, di ruang ber-AC, yang kerjaannya cuma bikin undang-undang baru, yang nyusahin rakyat, yang bikin rakyat tercekik, yang bikin rakyat pusing, 7 keliling, dipajakin sana dan sini. Wih, gajinya 1 hari 3 juta cuy. Padahal bang, kerjanya apa juga kita kagak tahu cuy. Pokoknya fasilitas mewah. Kalau nginep di hotel harus yang mewah, bintang 5. Terus mobil ganti baru terus. Terus habis itu gajinya dinaikin. Udah gitu rekeningnya kagak dipantau tuh. Apalagi kalau ada transaksi-transaksi yang nggak wajar gitu. Ya pokoknya terserah pemerintahan dan para pejabat deh. Rakyat susah mah nggak apa-apa. Yang penting mereka tetap makan enak, hidup enak, gaji gede. Gila, dikaliin 1 bulan sih 90 juta. Sedangkan rakyat miskin yang cuma sehari 50.000 aja tuh happy-nya udah setengah hidup tuh. Sedangkan mereka, hidupnya udah enak, nyaman, bikin peraturan sesuka mereka aja udah pokoknya. Ya pokoknya kalau seandainya rakyat bersatu tidak mau membayar pajak atau melakukan demo, ya udah tau lah ya penyebabnya apa ya. Berarti ya gara-gara sih bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ini yang menerima gaji gede, kagak kerja. Itu menurut gua gak ada kerja-kerjaannya. Apa yang mau dikerjakan? Bikin undang-undang doang, nyusahin rakyat yang ada. Padahal sebentar lagi 17 Agustus tapi tidak merasakan kemerdekaan sama sekali di negara ini. Jangan seenaknya main-main dengan uang rakyat. Setiap rupiah uang rakyat harus kita jaga. Harus kita jaga. Jangan seenaknya main-main dengan uang rakyat. Jangan seenak-enaknya. Pak Prabowo, kalau Bapak bilang jangan main-main dengan uang rakyat, setiap rupiah yang dikeluarkan harus dijaga, jangan main-main. Halo Bapak Prabowo, kalau memang betul Bapak tidak ingin main-main dengan uang rakyat, ya udah Pak, jangan naikin gaji-gaji pejabat. Bapak naikin gaji-gaji pejabat, itu sama saja mempermainkan uang rakyat. Itu duit rakyat tuh. Tapi dipermainkan untuk kebahagiaan dan kekayaan para pejabat. Bukannya pejabat tidak boleh bahagia atau tidak boleh kaya, silakan. Tetapi rakyatnya harus sejahtera dulu. Karena yang menggaji, yang menghidupi para pejabat ini kan rakyat. Kalau rakyatnya melarat, rakyatnya sengsara, tidak sejahtera, ya itu berarti kalian masih main-main dengan uang rakyat. Betul nggak guys? Kalau ada kerjaan yang gajinya 3 juta lebih, mah mendingan kerja aja dah. Nge-Grab gini, orderannya kagak ada. Ini daerah elit nih, daerah Kuningan. Orderannya nggak ada woi, orderannya nggak ada. Itu tadi adalah tayangan singkat ya. Ojol-ojol di Indonesia itu potret kemiskinan di negara kita. Mereka mencari duit sehari-hari dapat 100.000, dapat cepet aja setengah mati guys. Bahkan abang tadi sampai bilang kalau ada pekerjaan yang 3 juta per bulan dia mau. Tetapi DPR kita 3 juta per hari guys. Wow. Pak Prabowo mengatakan bahwa bersyukur pengangguran nasional kini turun ke level terendah sejak krisis 98. Pak, Bapak ngambil data dari mana Pak? Ya Allah. Kalau pengen lihat data di lapangan, gampang Pak. Bapak tinggal buka aplikasi Gojek Pak. Kalau seandainya Bapak cari driver Gojek itu dengan mudah, hitungan detik, itu artinya indikator pengangguran masih banyak Pak. Coba Pak, download sendiri Pak. Mau Grab, mau Gojek, silakan. Dalam hitungan detik Bapak langsung dapat driver. Pengangguran masih tinggi Pak. Nah kalau misalnya nyari driver susah nih, baru pengangguran kosong Pak. Penganggurannya menurun Pak. Nggak usah pakai data-data apapun Pak. Oke. Salam buat Indonesia ya. Saya kerja di Malaysia TKI. Ini saya menghimbau kepada Bapak Prabowo. Aduh Pak, segala kebijakan kamu yang kamu keluarkan itu banyak menyulitkan masyarakat. Kasihan masyarakat Pak. Bapak keluarkan kebijakan masyarakat yang disulitkan, sementara yang namanya pejabat Pak itu tertawa. Dia main ambil, main blokir. Cobalah Bapak pikir, selama kebijakan Bapak dikeluarkan, tak ada yang menyenangkan masyarakat Pak. Ingat Pak, sekarang Pati di Semarang sudah di ujung tanduk sebagai bupati. Mereka berdatangan memberikan donasi untuk menyambut hari, yang mana hari itu untuk menumbangkan bupati tersebut yang katanya dia sombong kepada masyarakat, naikkan pajak sampai 250%, sedangkan masyarakat saat ini sedang kesusahan cari nafkah, cari uang. Saya aja Pak TKI Pak di Malaysia
Memang Indonesia tidak menjanjikan namanya pekerjaan. Yang disebut Indonesia gelap itu kenyataan, Pak. Buktinya orang banyak pergi ke luar negeri. Bapak sendiri waktu kampanye menyediakan pekerjaan 20 juta, 100 juta, tapi nol, Pak. Tak ada satupun yang orang kerja bisa ya untuk dari Bapak memberikan pelayanan masalah pekerjaan. Mereka pergi ke luar negeri, Pak, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan istri, bahkan istri bisa jadi janda kalau sampai di sini ada kecelakaan. Itu demi apa, Pak? Demi untuk menolong keluarga. Karena Indonesia sudah tidak menjanjikan yang namanya pekerjaan. Tolonglah, Pak, cabut itu, Pak, kebijakan Bapak. Selama ini mengeluarkan kebijakan yang menyulitkan Bapak. Bapak sudah di ujung tanduk, sebentar lagi, Pak, 17 Agustus. Semua mahasiswa masyarakat demo, khawatir nanti istana akan dibakar oleh massa. Tinggal menunggu waktu, Bapak. Kalau Bapak memberikan kebijakan yang menyulitkan masyarakat, rasanya Bapak terakhir ini untuk jadi presiden. Sudah nggak lama-lama, cari yang lain. Nanti masyarakat mencari kontrak politik, tanda tangan. Hukum mati itu yang namanya koruptor. Jangan dibiarkan bebas. Sedangkan masyarakat hidup kesusahan. Sedangkan koruptor enak-enak tidur di hotel. Bergelimpangan harta. Yang katanya negara defisit. Rugi sekian triliun. Tapi pajak dinaikkan. Bohong itu. Tolonglah, Pak, kasih solusi yang bagus. Keluarkan kebijakan yang baik-baik, yang menyenangkan masyarakat. Tanah 2 tahun tidak dipakai, mau disita. Istri saya, Pak, 3 bulan di sana. Nah, kalau seumpamanya disita sama negara, dan kalau saya pulang bagaimana, Pak? Kalau saya mau sama istri saya, kan istri saya kan di sana kan tidak ada yang menyentuhnya. Betul, tapi dia jaga kehormatan. Katanya kalau 2 tahun jadi janda, mau disita sama negara. Nah, kalau saya bagaimana, Pak? Pulang, nggak ada istri. Saya mau kucuk-kucuk nggak bisa. Oke, Pak, itu salam dari saya Indonesia. Selamat jumpa, Pak, ya. Berjuanglah kamu, wahai mahasiswa. Boleh, silakan. Kalau memang Prabowo mengeluarkan kebijakan yang menyulitkan masyarakat, turunkan dia. Jangan kasih presiden lagi. Cari presiden lain. Buat apa presiden menyulitkan masyarakat? Yang namanya presiden menyenangkan masyarakat. Tapi kebijakannya apa? Lihat, ATM diblokir, tanah nganggur 2 tahun diblokir atau disita negara. Bahkan data pribadi digadaikan ke luar negeri. Apa itu presiden? Inilah presiden terburuk di Indonesia. Oke, salam dari saya, dari Malaysia. Saya tinggal. Kami pastikan rakyat Indonesia tidak akan menjadi korban. Kalau pas lagi pidato, rakyat terus yang dibawa. Rakyat, wah, demi rakyat. Wowo. Dua rakyat terus. Rakyat yang mana sih sebenarnya, Bowo? Yang Bowo maksud itu rakyat yang mana? Bela rakyat. Mengatasnamakan rakyat. Buktinya pajak naik. Terus lagi koruptor. Itu yang paling gede buat koruptor dilepas-lepasin, gila. Bagaimana mau percaya Bowo sama omongan Bowo kalau semuanya tuh Bowo tuh bohong mulu. Kalau pidato Bowo tuh menggelegar banget. Seperti yang beneran gitu loh. Supaya yang denger itu merasa wow gimana gitu. Buktinya Wowo itu bohong, ngibulin mulu. Wowo gak usah bawa rakyat Wowo. Wowo itu kalau pidatonya doang yang gagah, menggelegar. Kenyataannya mau Wowo bohong. Wowo bohong mulu. Pusing gua Wowo, denger Wowo bohong mulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, mungkin sebagian dari kita sudah mendengar, membaca, atau bahkan sudah melihat tayangan berbagai media terkait dengan aktivitas anggota DPR kita pada hari ini, yakni rapat paripurna mendengarkan pidato kebangsaan Bapak Presiden menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Sebagaimana kita ketahui, itu tradisi yang kita lakukan sejak dahulu. Ada pidato kebangsaan dari Presiden yang pada dasarnya melaporkan berbagai penyelenggaraan pemerintahan kita dalam rentang waktu 1 tahun terakhir gitu ya. Nah, yang menarik itu adalah saat rapat paripurna itu ada musik yang diperdengarkan, dan kita melihat di dalam tayangan itu beberapa anggota DPR ikut serta mengikuti irama yang kebetulan memang iramanya
agak cepat gitu, dalam bentuk seperti yang umum kita sebut sebagai joget-joget gitu ya. Saat yang sama juga 3 hari yang lalu kita membaca berita bahwa anggota DPR kita yang sekarang ini diguyur kenaikan kesejahteraan yang sampai mencapai 100 juta bahkan lebih ya setiap bulan, alias kalau itu kita bagi per hari, anggota DPR kita itu diguyur tunjangan hampir 3 juta sehari gitu ya, dengan alasan untuk kepentingan akomodasi karena rumah anggota DPR yang dulu masih ada sekarang ditiadakan gitu. Nah, saya tidak tahu persis apakah joget-joget yang dilakukan anggota DPR itu ada hubungannya dengan kenaikan tunjangan itu gitu. Tetapi ini seperti makin memperlihatkan ya bahwa makin jauh rasanya para elit kita ini dengan realitas yang berkembang di tengah masyarakat kita. Para elit diguyur hujan bonus, hujan tunjangan, ya, bahkan bisa mencapai 3 juta per hari, sementara rakyat kita untuk mendapatkan makan sehari, keperluan makan sehari, makin banyak yang kesulitan gitu. Jadi rakyat elitnya kelihatan makin sejahtera, rakyatnya kelihatan makin sulit, dan yang saat yang bersamaan mereka juga mulai dibebani dengan pembiayaan pajak yang di beberapa tempat naiknya sampai mencapai 1000 kali lipat gitu. Ya, politik kita terasa memang makin elitis ya, makin kesini makin nggak peduli dengan apa yang sebenarnya terjadi pada masyarakat kita, dialami oleh mereka. Karena pada saat yang bersamaan joget-joget itu kelihatan juga seperti merayakan hampir diamnya anggota DPR kita selama menjelang 1 tahun, ya, katakanlah selama 10 bulan ini terhadap berbagai kebijakan presiden yang atau pemerintah yang sebetulnya banyak dipertanyakan di tengah masyarakat. Gitu. Jadi joget-joget itu selain kelihatan merayakan tunjangan, kenaikan tunjangan, juga seperti merayakan banyaknya sikap diam anggota DPR kita terkait dengan pengelolaan pemerintahan kita setidaknya dalam 10 bulan terakhir gitu ya. Dan anggota DPR kita seperti mengulang ya anggota DPR yang terjadi di era Orde Baru yang sering kita dengar istilahnya dengan 5D, yakni datang, duduk, dengar, diam, dan duit gitu. Jadi, dan saya kira nyanyian Bang Iwan untuk menggambarkan bagaimana situasi perilaku ya anggota DPR di era Orde Baru kita sudah dengarkan melalui nyanyian yang disampaikan oleh Bang Iwan Pals. Oleh karena itu ya, situasi ini membuat kita makin bingung ya. Bingungnya di mana? Apakah sebenarnya ya penderitaan yang tengah mulai makin menghimpit masyarakat kita itu sampai ke gedung DPR? Kalaupun sampai itu sampai ke relung hati mereka. Kalaupun sampai ke relung hati mereka, apakah itu sampai kepada sikap empati mereka? Tapi apapun, yang penting oke gas, oke gas, oke gas. Kata Bapak Presiden Prabowo, rakyat kecil gemuyu. Saya juga ngguyu Pak, dengan pidato-pidatomu yang itu di Tuban itu, program Bapak sudah ditutup. Itu programnya merah putih, terus programmu makan gratis ya. Gini loh Pak, program itu kalau bisa itu ya
turunkan pajak biar rakyat itu enak bayar pajaknya, terus nggak ada yang keberatan. Ini pajak kendaraan naik, pajak pertanahan naik, pajak semuanya naik. Ya menterinya yang kaya, ya rakyatnya tele-tele. Petani kalau sudah gagal 1 tahun 2 tahun buat ngansur pur di BRI pun kadang ya ngutang sana, ngutang sini, sini diutang dibalikin, ngutang ke sana, sana diutang dibalikin, ngutang ke sini. Ya kok enak saja ya sekali-kali loh Pak, itu nggak digaji para menteri buat lunasin utang negara. Masa abdi negara mau berjuang untuk negara kok rakyatnya yang tele-tele, menterinya yang melete. Sekali-kali Pak Prabowo kalau mau pidato itu jangan percaya katanya, disuluh dulu Pak ya, disuluh dulu bener apa enggak. Jangan asal-asal pidato, nanti rakyatnya gemuyu karena lucunya pidatomu itu loh Pak. Pidatomu itu lucu jadi rakyatnya guyu. Seperti menonton hiburan gitu loh Pak. Rakyat itu bukan butuh hiburan Pak, butuh keterangan dari pemimpinan Bapak ya, bukan hiburan, tapi butuh bener-bener Bapak itu memimpin secara baik, pro rakyat ya Pak. Itu sampai Bapak itu lo tega, kenapa dokumen rakyat Indonesia bisa diperlihatkan untuk Amerika itu lo gimana loh Pak. Anda itu gimana? Ya kalau memang dolar sudah nggak bisa turun ya biarkan saja Pak. Ya biarkan saja. Mahal ya mahal Pak, rakyat pasti terima kok. Ya kalau bisa itu pajaknya itu loh Pak dikurangi ya. Sekolah-sekolah gratis itu ya jangan cuman ngomong doang. Ya wujudnya saya juga masih bayar sekolah saya anaknya gratis. Katanya gratis setahun ya sampai berjuta-juta. Gratis dengkule gue kalau orang Jawa. Nggak percaya nanti tak DM, siapa yang mau tahu kalau sekolah itu masih bayar saya DM ya. Ini buat menteri-menteri pendidikan ini masih bayar sekolah, nggak ada yang gratis. Omongnya saja gratis, kenyataannya bayar. Guyu Pak kalau sama Pak Prabowo ini guyu. Tapi kebanyakan guyu nanti stres. Hari ulang tahun RI yang ke-80. Kalau pengen hari wis ramasan gendera jane Pak. Asli, urung merdeka. Wis dijajah karo menteri sing cangkeme sakarepe dhewe kae. Cocot menteri kaya cah ngarit kan. Nggih. Tanah nganggur 2 tahun akan disita negara. Aku mboten mbok sentiono apa mbahmu iso nggih tanah menteri kok cah ngarit ning ngarepe kula tak tapuk cocote kae. Jawabannya kok apa mbahmu bisa bikin tanah? Aku batin ki menteri apa cangarit iki? Cangarit malah lebih HP. Lah niku. Wah, rekening kok 3 bulan tidak aktif akan diblokir. Saiki wong tua putrane kerja nang luar negeri biasanya kiriming setengah tahun pisan. Gawe menghidupi keluargane, diblokir. Pak kon arak kualat karo londo-londo tua mudhar gasik menteri modal menanggehan. Kula cong ngoten. Walah menteri arak mati gasik ini. Betul guys ya. Negara kita ini sebentar lagi merdeka ya, yang ke-80. Tetapi kita belum merasakan kemerdekaan. Pak Prabowo dalam setiap pidatonya selalu berapi-api. Selalu nyala banget kata-katanya. Penuh semangat, menggelegar ke angkasa, ke seluruh persada Nusantara. Tetapi hanya menang di omongannya aja. Prakteknya nggak ada. Apa rakyat selalu harus berhadapan dengan mereka-mereka yang kaya raya ini, Pak Presiden? Hukum tidak pernah memberikan keadilan terhadap masyarakat kecil. Hukum hanya menguntungkan orang-orang besar. Hukum hanya menguntungkan para pengusaha. Kenapa ini bisa terjadi, Pak Presiden? Pak Presiden, saya Laude Umar Bonte, anggota DPD RI. Hari ini saya membuat video ini untuk Bapak Presiden. Saya benar-benar menyaksikan ketidakadilan sudah terlalu berlebihan. Ketika saya berada di Jakarta, saya menyaksikan peradilan Nikita Mirzani yang tidak adil. Saya ketika turun ke masyarakat, saya juga menyaksikan kondisi seperti ini.
sawah yang sudah dibiayai oleh APBN, Pak. Ya, sawah masyarakat di sana sudah siap panen. Ini ratusan hektar, ya. Tetapi oleh perusahaan kelapa sawit, dia membuat tanggul di sini. Membuat tanggul hingga pada akhirnya air tidak akan bisa keluar. Kalau air tergenang, maka seluruh sawah yang siap produksi ini akan habis, Pak. Akan gagal panen. Sekarang ini saya berada dengan pengelola ketahanan pangan. Ya, ini adalah lahan pertanian yang sudah dibiayai dengan APBN. Ya, saya juga bersama dengan Pak Ujang. Ini adalah Ketua Serikat Tani. Ketua Serikat Tani yang juga salah satu transmigrasi. Pak, di sini transmigrasi benar-benar dizolimi oleh perusahaan. Saya sudah 15 tahun, Pak. Tidak menerima lahan 2, lahan 1 pun digusur oleh pihak Merbau. Saya turun di sini sudah 4 kali, Pak Presiden. 4 kali itu saya belum mendapatkan penyelesaian. Saya sudah berusaha bertemu Gubernur Sulawesi Tenggara, sampai hari ini juga belum ada sikap. Saya sudah mengundang menteri untuk bisa hadir di Sulawesi Tenggara. Kami turun, anggota DPR RI juga sudah turun. Tetapi sampai hari ini belum ada penyelesaian, Pak Presiden. Saya ingin bertanya, Pak Presiden. Saya ingin bertanya, kenapa ketidakadilan terhadap masyarakat itu seringkali dirasakan hanya karena kita terus mempertahankan mereka-mereka yang sudah kaya raya? Kenapa rakyat selalu harus berhadapan dengan mereka-mereka yang kaya raya ini, Pak Presiden? Dan anehnya, hukum tidak pernah memberikan keadilan terhadap masyarakat kecil. Hukum hanya menguntungkan orang-orang besar. Hukum hanya menguntungkan para pengusaha. Kenapa ini bisa terjadi, Pak Presiden? Saya mohon, saya tahu Pak Presiden orang baik. Saya benar-benar tahu Pak Presiden orang yang gampang sedih, orang yang sangat iba kepada masyarakat kecil. Melalui kesempatan ini, Pak Presiden, saya mohon, tolong berikan keadilan buat masyarakat kecil, Pak Presiden. Saya mohon penegakan hukum harus diberikan seadil-adilnya buat masyarakat, Pak Presiden. Saya menaruh harapan besar terhadap Bapak Presiden. Saya sangat yakin, saya sangat percaya Bapak Presiden adalah orang baik, orang yang gampang sedih, orang yang gampang mengasihi masyarakat kecil. Saya sangat yakin masalah ini bisa diselesaikan, Pak Presiden. Saya mohon dengan hormat. Demikian pula, Pak Presiden, saya meminta kepada Kapolri, saya juga meminta kepada Kejaksaan Agung untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Karena di sini ada peristiwa hukum, Pak Presiden. Aneh sekali, Pak Presiden. Saya mohon, Pak Presiden, HGU ini saya nilai ilegal. Kenapa? Karena terbit di atas lahan yang sudah dibiayai oleh APBN, percetakan sawah, lahan-lahan yang juga sudah bersertifikat. Bu Desa, apakah lahan-lahan ini juga sudah bersertifikat? Sudah, Pak. Sudah bersertifikat. Pak Presiden, saya bertanya langsung kepada kepala desa, ya, Ibu Desa. Dia mengatakan bahwa lahan-lahan di sini sudah bersertifikat, sudah dibiayai oleh APBN. Tetapi kenapa bisa, ya? Kenapa bisa perusahaan bisa menerbitkan HGU di sini? Saya sangat yakin ada kejahatan hukum di sini. Karena itu saya minta Pak Kapolri, juga saya minta Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan masalah ini. Saya sangat yakin ada korupsi di sini. Demikian. Tanya sama Bapak Prabowo, kenapa yang dinaikkan gaji hakim 280%? Kenapa Pak harus gaji hakim? Kenapa nggak gaji buruh yang dinaikkan 280%? Biar rakyat Indonesia ini sejahtera. Kalau gaji rakyat yang dinaikkan 280%, tak mungkin rakyat demo, Pak. Tapi ini hakim gaji naik 280%. Lah kok rakyat di Pati pajaknya naik 250%. Yuk sampai yang nggak meledak emosinya. Iya toh Pak, pikiran rakyat mugi, pikiran. Kalau mau membangun negara, kayak lo duit sing dikorupsi koruptor, rampas balik, ambil. Untuk bangun negara kita ini sudah lebih dari cukup, Pak. Kenapa lagi-lagi rakyat lagi yang ditekan? Rakyat lagi yang ditekan. Walaupun saya bukan warga Pati, tapi kan saya orang Indonesia juga, Pak. Ngenes, Pak. Lah kalau sempat di tempat saya yang digituin gimana, Pak? Duit negara kita yang dikorupsi oleh para koruptor, kalau dirampas balik,
untuk membangun negara kita sudah lebih dari cukup, Pak. Untuk memajukan negara dan bangsa kita udah lebih dari cukup. Kenapa? Lagi-lagi rakyat yang ditekan. Gak melas ta sampean niku. Kok sing dipikir cuma sing wong dhuwur tok. Hakim gajine wis gede lho. Gak enak hakim sing melarat, Pak, gak enak. Semua naik mobil semua, mewah, tapi deloken rakyatmu, Pak. Rakyatmu, Pak. Jalan nyeker, kerja ndek tengah alas. Blusukan. Gaji gak sepiro 100.000, 150. Cek dipajaki. Pajak iku, pajak ini, pajak itu. Ajur, Pak, ajur suwe-suwe Indonesia, ajur, Pak. Mau besar gagah pun pohon itu, Pak. Kalau akarnya terus yang dicincang-cincang, dipotong-potong, akan mati tumbang kering, Pak. Begitu juga negara kita loh, Pak. Kalau rakyat terus yang ditindas, dipajak ini, itu, ditekan terus, rakyatmu mati, Pak. Mati kelaparan. Ujung-ujungnya apa? Negara Indonesia tumbang. Guys ya, saya sudah tidak heran ketika di zaman pemerintahan Pak Prabowo ini gaji-gaji para pejabat dinaikkan ya, gaji para hakim, gaji para anggota DPR ya, gaji para menteri dan semua aparatur sipil negara, gaji semuanya dinaikin, tunjangan dinaikin. Karena itu merupakan bagian dari janji kampanye Pak Prabowo sewaktu beliau belum menjadi presiden. Dulu saat kampanye kan Pak Prabowo punya janji kampanye seperti itu, akan menaikin gaji-gaji para pejabat sebagai salah satu pilihan bagi dirinya untuk mengatasi korupsi di Indonesia. Menurut Pak Prabowo, korupsi yang ada di negara itu karena gaji para pejabatnya terlalu kecil. Jadi agar korupsi itu bisa hilang, gaji para pejabat ini harus dinaikkan ya. Tapi kalau sekarang kemudian gaji-gaji para pejabat naik, itu seharusnya kita udah nggak kaget lagi guys ya. Karena itu memang janji dari Pak Prabowo. Yang salah siapa? Apakah Pak Prabowo yang salah? Tidak. Yang salah adalah kita rakyat Indonesia yang sudah mempercayakan beliau menjadi presiden. Loh, beliau sudah menjanjikan seperti itu, kenapa kita harus memilih? Kenapa kita memberikan dukungan? Terkecuali dulu Pak Prabowo belum menjanjikan bahwa dia akan menaikkan gaji para pejabat. Tidak ada omongan apa-apa ke situ. Ya nggak apa-apa, kita nggak tahu kan, kita kaget. Tapi itu sudah dikatakan Pak Prabowo jauh sebelum beliau menjadi presiden, saat janji kampanye dulu. Dan kemudian beliau terpilih menjadi presiden, kita jangan kaget ya dengan kondisi saat ini. Karena itulah pilihan kita. Selamat menikmati. Oke gas, oke gas, oke gas. Saya heran sama orang Indonesia ya. Jumlahnya tuh banyak, ratusan juta. Tapi kok kalah sama koruptor yang cuman beberapa orang ya. Saya bicara tentang saya pengen melawan korupsi. Ada yang berkomentar, gak akan musnah korupsi di Indonesia. Jadi udah putus asa duluan. Atau kalau enggak, melambung gitu. Misalkan, ayo bang, saya dukung. Terus saya tanya, kenapa mau dukung saya? Semoga Indonesia jadi jauh lebih baik. Ya enggak lah. Kan saya tidak bisa membuat Indonesia jadi lebih baik kalau sendirian, kecuali kalau rame-rame. Nah makanya saya sederhanakan tuh untuk melawan korupsi itu, kita sebagai rakyat ada di dua posisi. Kalau tidak jadi aktivis yang maju ke depan, ya dukunglah aktivisnya itu. Kalau tidak jadi aktivis, jadi pendukung, cuman itu. Tapi jadi aktivis nggak mau karena takut, ngedukung pun nggak mau, kan aneh. Terus aku sebut sebagai pendukung koruptor, malah marah digedein. Jadi wajar kalau di Indonesia korupsinya merajalela. Itu sebetulnya yang salah bukan koruptornya sendiri sih, tapi yang salah itu karena kejahatannya itu dibiarkan. Nah, bagi yang pengen gabung sama saya ya, kita jalan bareng, kita bikin tim untuk melawan korupsi sekemampuan kita. Silahkan DM deh TikTok saya @abacaca_official. Ini curiga DM pun sepi ini. Aduh, Indonesia. Nah ini keren banget nih ajakan dari netizen ini ya, yang membuat komunitas untuk melawan para koruptor. Memang guys ya, sebagian besar mental orang Indonesia ini mental penakut. Kita ini jumlahnya banyak, tetapi takut untuk menghadapi para koruptor. Harusnya ya, kita bisa kompak menyatukan kekuatan untuk sama-sama menyuarakan agar pemerintah kita segera mensahkan undang-undang perampasan aset, lalu kemudian memberikan hukuman mati kepada koruptor,
lebih tegas lagi kepada pemerintah kita saat ini, agar mereka jangan semena-mena, jangan main-main dengan rakyat. Gua dilepeh buang ingusnya di WNI, rasa-rasanya gue udah burn out banget setiap hari ngontenin kasus. Entah kasus skincare yang nggak kelar-kelar, entah tanah lah 2 tahun mau disita negara, entah rekening lah diblokir PPATK, entah koruptor lah ini, entah itulah, inilah, itulah. Kata gue, ya Allah, gue hidup cuma sekali. Kenapa ya gue dilemparnya di WNI gitu? Kenapa gue kagak dilempar kemana kayak gitu? Ribut lah permasalahan bendera One Piece, ya kan? Dibilang menghina bendera merah putih, dibilang tidak menghargai bendera merah putih, ini itu. Padahal presidennya juga kagak masalah, ya kan? Belum lagi DPR yang tidak mewakilkan rakyat. Padahal katanya DPR itu dipilih rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Tapi kok kayak apa ya, kata gue, ya Allah. Belum lagi ada bandar judol, dia rugi, tapi bukannya bandarnya yang ditangkep, malah pelakunya yang ditangkep. Maksudnya pelaku yang main judolnya gitu. Ya gue tahu main judol salah, tapi kan polisinya tahu dari mana tuh bandarnya rugi gitu kan. Berarti kan polisinya udah tahu tuh bandarnya di situ gitu. Kayak maksud gue kagak masuk akal banget. Katanya laporan dari masyarakat. Masyarakat yang mana? Masyarakat kok bisa tahu omset perusahaan? Kok masyarakat bisa tahu cash flow perusahaan? Kata gue, ya ilah. Kata gue, ya gue bersyukur juga sih. Mungkin dengan gue jadi WNI itu gue masuk VVIP jalur ekspres masuk surga kali ya, gara-gara dizolimin gitu. Cuma maksud gue kan bukan itu inti poinnya gitu kan ya. Surga belum tentu jadi tempat gue, neraka gue juga bukan urusan lu gitu. Cuma maksud gue kayak, ya bagaimana ya kalau orang-orang begitu surga udah pasti bukan tempat lu. Kasus skincare lah kagak Bepom tapi lolos, bahkan bisa beredar gitu kan. Terus kasus pajak lah, pajak ini, pajak itu, semuanya serba pajak gitu kan. Kata gue, ya Allah, repot banget gue jadi warga Indonesia gitu. Kata gue kayak, ini kalau gue kabur, dikata gue nggak punya jiwa patriotisme nasionalisme, dikata gue kagak ngehargain tanah yang gue pijak, dikata gue lupa daratan, dikata gue lupa tanah, lupa air, lupa udara, lupa angin, lupa api, di mana gue nyari duit, di mana gue napas, di mana gue ini, di mana gue itu. Tapi gue, ya bagaimana gue di WNI juga, ya gimana keluh kesah gue pasti sama dah, hampir-hampir mirip dah sama lu pada hidup gue. Oke guys ya, sebenarnya masih sangat banyak sekali video-video keluhan, video-video curahan hati dari netizen, dari rakyat Indonesia. Tetapi durasinya terbatas guys ya, karena tidak mungkin saya harus mereaksi semuanya. Telinga saya udah lelah guys ya, dengarkan berbagai macam keluhan-keluhan dengan situasi negara kita saat ini, dengan pemerintah kita yang belum menyejahterakan rakyat secara keseluruhan. Tetapi mungkin di video-video berikutnya saya akan kembali mereaksi keluhan-keluhan dari para netizen. Kita kembali lagi dengan berita terbaru bahwa saat ini kita telah mendapatkan kabar DPR gajinya sudah dinaikkan. Tadinya 3 juta per hari atau 100 juta per bulan guys ya. Belum termasuk tunjangan dan belum termasuk uang-uang yang mungkin bisa menjadi celah bagi mereka untuk melakukan korupsi. Dan inilah hasil kepemimpinan dari Pak Prabowo yang lebih peduli dengan kepentingan para pejabat dibandingkan kepentingan rakyat Indonesia. Laporan yang masuk ke telinga beliau adalah kemiskinan menurun, kesejahteraan meningkat. Padahal fakta di lapangan masih banyak sekali rakyat Indonesia yang hidup dalam kemiskinan, yang untuk makan sehari-hari ajanya susah minta ampun. Orang-orang di Papua aja ya sampai menukarkan ubi dengan Indomie, buah pepaya dengan beras. Sulitnya mendapatkan beras untuk warga di Papua. Tetapi oleh Pak Prabowo berasnya dihambur-hambur ke luar negeri, dibawa ke Palestina dan sebagainya. Pajak, belum lagi pajak di negara kita ini dinaikkan, dipajak dari berbagai sisi, dari berbagai arah. Ya, semoga ada perubahan ya. Di akhir video saya selalu menyerukan, semoga ada perubahan dan perbaikan, dan tetap semangat untuk pemerintah kita saat ini memberikan kesejahteraan kepada rakyat, membenahi sistem hukum kita yang bobrok, tegas kepada para koruptor. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video reaksi sampai sejauh ini. Terima kasih banyak. Saya doakan semoga Bapak Ibu senantiasa diberikan kekuatan, diberikan berkat kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi.